Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan malam ini. Seberapapun kami ada tempat ini, kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu, Engkau telah memberikan darah-Mu supaya kami diselamatkan. Engkau telah disalib supaya kami diampuni dosa kami, supaya kami tidak binasa, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau hidup di dalam kami, dan biar kebenaran-Mu termeterai di hati kami. Biar firman-Mu hidup dan menghidupi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Tuhan semuanya? Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yunus 1 dari ayat 1 sampai 17 kita akan baca bersama-sama. Saya ingat pujian yang tadi, jalanmu tak tersalahnya. Kalau ingat lagu itu, saya ingat Pak Ferry dulu waktu pelayanan masih pakai motor, kemudian naik bis, nenteng gitar, ya, naik turun bis, kadang naik motor, ya. Pernah dengar lagu ini yang menyampaikan ini. Padahal kalau kita punya mobil enak ya, kita dengerin lagu ini sambil kita pelayanan ke desa-desa, ke gunung-gunung, ya. Dan suatu hari ternyata kita ada mobil, ya, Pak Ferry punya mobil, dan kita nyetel lagu itu sepanjang jalan itu, ya. Itu lagu luar biasa sekali, ya. Dan saya percaya bahwa setiap lagu-lagu yang diciptakan untuk menyembah Tuhan itu adalah dipenuhi urapan, amin. Dan ketika kami pelayanan ke Jogja, ke desa-desa, daerah Nongklak, Piungan, ya, sampai Boyolali, ke Krangkeng, ke mana, ya, kita selalu nyanyi lagu itu di jalan. Itu seperti lagu itu kita dibawa naik, ya, dibawa naik ke tempat yang lebih tinggi, penyertaanmu sempurna, rancangan Tuhan itu penuh damai, amin. Tuhan itu selalu merancang hidup kita itu sempurna, dan rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera bagi kita semua, ya. Mari kita buka Yunus 1. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kalau kita belajar dari Yunus ini, kitab Yunus ini hanya terdiri dari 4 pasal. Dan ini adalah menceritakan bagaimana Yunus dipanggil untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, akan kita baca bersama-sama. Ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Kemudian ayat kedua, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke mana ini? Ke Yato dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai sini dulu. Jadi Yunus itu disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Untuk apa? Untuk memperingatkan kota Niniwe supaya bertobat. Jadi zaman itu, kalau kita pernah belajar sejarah di sekolah, kota-kota yang besar zaman dulu adalah Niniwe, ya, salah satunya. Itu tercatat di sejarah juga, ya. Kota Niniwe itu adalah kota perdagangan. Itu kalau zaman dulu pada masa zaman Sumeria, ya, itu adalah kota Niniwe. Kota-kota yang besar, kota perdagangan. Dan di situ terjadi keluh kesah tentang Niniwe, ya. Dan keluh kesah itu sudah sampai kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Namun kita nanti akan belajar kenapa kok Yunus sampai menolak, meninggalkan itu, ya, sampai menjauhi, bahkan menjauhi dari hadapan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Padahal kalau secara ini, wah enak juga ya kota Niniwe, diutus pelayanan ke kota yang besar, kota yang besar, kota yang maju, bahkan mungkin secara ini kota yang banyak duitnya, banyak berkatnya. Tapi kenapa kok Yunus menolak panggilan itu? Kemudian ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir
terpukul hancur. Setelah Yunus pergi ke kota apa nih? Yafo ya. Ke kota Yafo. Kalau Yafo itu mungkin Java ya. Java itu kota di Israel. Itu adalah kota sekarang ini jadi kota pelabuhan ya di situ. Ya. Dia naik kapal, kemudian setelah naik kapal Tuhan menurunkan angin ribut sehingga kapal itu terhempas oleh badai laut dan hampir-hampir akan hancur. Kemudian ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi itu. Amin. Jadi membuang undi karena Tuhan pakai amin untuk menentukan. Ya kayak ketika rasul-rasul mau menentukan siapa yang sebagai pengganti Yudas, kemudian mereka membuang undi. Kemudian Matiaslah yang terpilih. Karena Tuhan juga turut bekerja melalui itu semua. Walaupun itu metodenya tidak harus sama kadang ya. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Ya, kemudian kenalah undi itu kepada Yunus. Ya, ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Maka kita jangan sampai melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kalau enggak, kapal yang kita tumpangi bisa terkena badai dan bisa hancur. Tapi kalau kita berjalan, berlayar bersama Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita. Amin. Kemudian ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Ayat 12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu, ya. Jadi saya percaya disitulah Yunus mendapatkan suara Tuhan, amin. Mendapatkan suara Tuhan supaya dia berkata seperti itu, supaya dia dicampakkan ke dalam laut. Karena dialah mereka kena badai. Nah, kemudian ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi mereka masih tidak tega. Masa mau nyemplungkan orang ke laut ya untuk menyelamatkan diri. Tapi memang harus itu yang terjadi.
harus Yunus itu dibuang ke laut supaya kapal itu tidak karam, tidak hancur terkena badai. Ayo mari, selamat datang ya. Ya, supaya tidak terkena badai, ya. Maka Yunus itu harus dibuang ke laut, ya. Ya, terus lanjutkan. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau hendaki." Amin. Jadi mereka berdoa. Ya namanya orang nyemplungkan orang ke laut, ya akhirnya mereka ya barangkali ini salah atau apa ya. Akhirnya mereka berdoa. Dan setelah berdoa, apa yang mereka lakukan yang 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Kemudian ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasihat. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini ketika Yunus ada di perut ikan ini adalah sebagai tanda apa? Tanda bahwa Yesus harus turun ke dunia orang mati. Jadi Yesus harus disalib dan mati, dan dalam 3 hari dia akan bangkit. Amin. Maka ketika Tuhan ngomong tanda apakah yang akan kau berikan, ya, maka Tuhan Yesus menjawab kepada orang-orang Farisi, tanda apa lagi kalau bukan tanda Yunus? Di mana Yunus masuk ke dalam perut ikan, dan selama 3 hari dia ada di perut ikan, dan atas penentuan Tuhan akhirnya Yunus bisa keluar dari perut ikan. Coba kalau ketika saya percaya di perut ikan, disitulah Yunus berdoa. Dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan Tuhan. Dia telah meninggalkan panggilan Tuhan. Amin. Dia telah meninggalkan panggilan Tuhan yang harusnya harus ke Niniwe, tapi dia malah meninggalkan. Tapi kenapa kok dia bisa meninggalkan seperti itu? Mari kita buka di dalam Yunus 4. Ya, kita akan loncat Yunus 4. Setelah ini ceritanya selanjutnya adalah setelah Yunus keluar dari perut ikan, dia akhirnya mengikuti panggilan semula, yaitu apa? Dia pergi ke Niniwe, ya. Dan di ayat 3, di pasal 3 dikatakan dia menyerukan kepada seluruh kota Niniwe supaya mereka bertobat. Dan setelah dia menyampaikan itu, semua penduduk Niniwe dari rajanya sampai penduduknya, dari rajanya mereka berkainkan selubung, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa. Akhirnya malapetaka tidak didatangkan kepada Niniwe. Bahkan ini yang puasa bukan cuma penduduknya, bukan hanya rakyat dan penduduknya, bukan hanya raja, tapi di sini juga hewan dan serta ternaknya seluruhnya semuanya puasa. Amin. Ya. Mungkin bayangin, mungkin sapi, ngomongnya sama sapi, kita puasa hari ini, kita makan rumput. Kambing sama ini mungkin gempek-gempek ya, tapi mungkin yang punya kita puasa biar selamat. Ya. Dan disitulah mereka puasa. Dari merendahkan diri mereka mencari Tuhan, dan kota itu diselamatkan. Amin. Kalau kita merendahkan diri, maka kita akan diangkat Tuhan. Kalau kita duduk di kaki Tuhan, kita mengakui dosa kita mengakui kesalahan kita, Tuhan itu adalah penyayang dan kasih karunia. Pasti Tuhan itu
mendengar setiap doa kita. Amin. Jadi itulah kita belajar bagaimana Yunus yang telah meninggalkan panggilan Tuhan. Dia berusaha untuk menghindari, aku janganlah ke kota itu. Kenapa sih kok dia sampai meninggalkan panggilan itu? Karena dia adalah seorang nabi yang harusnya adalah mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mari kita buka di ayat pasal 4 dari ayat 1. Kita baca sampai selesai ya. Yunus belajar mengisapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain ya. Ayat pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Nih, ketika dia menyampaikan untuk orang-orang Niniwe untuk bertobat, dan orang-orang itu Niniwe itu bertobat, kenapa dia kok marah? Kok sampai dia marah? Harusnya seneng ya, kalau ada kita dipakai Tuhan untuk bertobatlah dan datang pada Tuhan, rendahkan dirimu, Tuhan tidak akan menghukummu. Dan orang itu bertobat, kira-kira kita senang ya? Senang. Tapi kenapa ini Yunus? Dia marah dan kecewa. Mari kita buka lagi ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Nih, ini alasannya. Jadi alasan kenapa dia tidak mengikuti Tuhan, dia malah pengen pergi ke Tarsis ya. Kemudian, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yunus tahu ketika Tuhan itu ngomong suruh orang-orang Niniwe untuk bertobat, berdoa dan berpuasa, pasti itu Yunus itu tahu bahwa paling Tuhan tidak akan jadi menghukum. Amin. Ya, Yunus tahu bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, kalau mereka bertobat mereka nggak jadi dihukum Tuhan. Dia berpikir gini, kalau aku menyampaikan nubuatan ini dan ternyata Tuhan nggak jadi menghukum, nanti orang-orang mau berpikir bahwa aku ini nabi palsu. Amin. Nubuatanku nubuatan palsu. Dia melihat kepada diri dia sendiri. Ini berbicara soal apa? Harga diri. Amin. Coba kalau kita menyampaikan, bertobatlah, kalau enggak Tuhan menghukum. Tiba-tiba orang itu bertobat, Tuhan enggak jadi hukum. Hamba Tuhan tadi ngomong kayak gini, ternyata Tuhan enggak menghukum. Ya kira-kira apa? Iya ya enggak menghukum. Akhirnya apa? Aduh, jangan-jangan ini enggak benar nih hamba Tuhan. Amin. Dan itulah Yunus melihat tentang harga dirinya. Dia enggak mau direndahkan. Dia nggak mau orang jadi memuliakan Tuhan, tapi mengabaikan bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan. Maka dia di sini mengalami kekecewaan, sehingga dia marah sama Tuhan. Coba mungkin kalau Tuhan jadi menghukum, hati Yunus mungkin sukacita ya. Amin. Karena dia akan berpikir, bener kan apa yang dikatakan Tuhan, ya dia dengan bangga, bener kan apa yang saya ucapkan, aku ini hamba Tuhan, ya terus kayak gitu ya, aku ini dengar suara Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba apa yang diucapkan Yunus itu tidak terjadi, amin. Akhirnya apa? Akhirnya harga dirinya merasa hilang, merasa orang lebih memuliakan Tuhan, aku gak dapat apa-apa, amin. Orang lebih meninggikan Tuhan, tapi aku gak dapat bagiannya, amin. Padahal kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita akan mendapat bagian kita, amin. Karena bagian kita adalah
Tuhan saja. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ya, ini keputusasaan Yunus. Dia masih merasa bahwa belum bisa menerima keadaan seperti ini. Coba sekarang, seringkali kalau kita harga diri kita direndahkan, harga diri kita mungkin dibuat diinjak-injak orang, ya, apa yang kita lakukan? Kita bahkan rela mati untuk mempertahankan harga diri. Amin. Karena sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua, harga diri kita adalah sebesar apa? Sebesar Kristus mati. Amin. Harga diri kita adalah sebesar Yesus mati di kayu salib. Dan sampai di sini Yunus sampai, aku pengen mati saja Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang merendahkan dia, amin. Tapi itulah manusia hidup dengan segala perasaan dan berprasangka. Seringkali kita melihat di dunia ini nyata ya, orang mempertahankan harga diri karena hanya rebutan, karena hanya satu tersinggung oleh suatu kata-kata, akhirnya membalas tersinggung dengan ucapan kata-kata lagi yang lebih kasar lagi, amin. Kemudian yang satu gak terima, tambah lagi, akhirnya apa? Jadi bara api. Bara api coba kalau misalnya, wis, ayo kita ke pengadilan, tambah mahal nggak? Tambah mahal. Mungkin hanya rebutan masalah sepele, mungkin masalah uang 10.000, 20.000, tapi gara-gara tersinggung harga dirinya, amin, sampai mempertahankan seperti itu. Biarkan harga diri kita ini menjadi milik Tuhan. Karena kalau harga diri kita ini seperti Kristus mati, maka Tuhan itu yang akan mengangkat hidup kita. Maka harta yang paling besar, nilai yang paling besar di dalam hidup manusia itu adalah harga diri. Kalau misalnya Pak Kardi, harga dirinya di ini, kira-kira Pak Kardi marah gak? Marah. Bahkan mungkin akan membela mati-matian seperti ini ya. Tapi kalau karena Pak Kardi sudah di dalam Tuhan, serahkan sama Tuhan. Aku pasrah coba dapetin. Amin. Itulah yang harus kita kerjakan. Karena kalau harga diri kita ini kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. Karena jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan kita melayani hanya untuk mencari keuntungan. Karena pelayanan itu adalah tentang apa sih? Berkorban. Ya. Kalau kita melayani Tuhan itu masalah berkorban. Kapan kita disebut pelayan-pelayan Tuhan? Mari kita buka di dalam Korintus ya. Korintus 11. 2 Korintus 11. Satu hal bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita masuk hadiratnya, semakin kita ini akan membawa korban persembahan bagi Tuhan. Amin. Kalau kita semua datang pada Tuhan, misalnya kita dijamah Tuhan, hadirat Tuhan, Tuhan aku pengen melayanimu, itu kita sudah membawa korban persembahan bagi Tuhan. Amin. Maka semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin membawa korban bagi Tuhan. Waktu kita, hati kita, perasaan kita, harga diri kita, itu sebagai korban persembahan. Amin. Harta kita, tapi gak selalu harus harta, tapi juga hidup kita. Amin. Masa depan kita, itulah sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 11. Dari ayat 21b.
Demikian firman Tuhan. Dari yang B ya. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan. Bahkan ini Paulus sangat merendahkan diri ya. Dia berkata bahwa dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Amin. Paulus juga adalah orang Ibrani karena keturunan dari Abraham, keturunan dari Yahudi ya. Kemudian, apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Amin. Kita belum sampai di penjara karena Kristus, tapi jangan sampai kita di penjara karena kebodohan kita. Amin. Kemudian didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut ya. 5 kali aku disesah orang Yahudi ya. 5 kali disesah orang Yahudi. Katakan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Hitungnya kapan? 40 kurang 1 pukulan berarti 39. 39 dikalikan 5 ya, 200 kurangi 5 ya, 195 kali disesah. Disesah tahu nggak? Disesah itu dicambuk ya, dipukul ya, seperti Kristus dipukul waktu di hadapan mahkamah ya. Sampai mana tadi? Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut ya. Jadi kalau kita pelayanan kita terkatung-katung di pom bensin ya masih mending ya. Kalau di pom bensin masih mending ya. Ini di tengah-tengah laut. Kemudian dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun ya. Kalau hari ini kita kebanjiran, Paulus pun pernah kebanjiran ya, makanya ini disebut pelayan Tuhan. Kemudian bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Coba ini benar-benar penderitaan ya. Ini melayani Tuhan. Bagaimana Paulus? Berarti kerap kali puasa, berarti apa nih? Ini puasa yang tidak disengaja. Amin. Mungkin pas mau makan nggak ada makanan. Amin. Di tengah laut dia nggak ada makanan ya, harus berpuasa mungkin berhari-hari, 3 hari ya. Makanya dia sering katakan bahwa kerap kali aku berpuasa ya. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ayat 29, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ayat 30, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Kemudian yang selanjutnya, di Damsyik wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku, tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Amin.
Inilah perjalanan hidup Paulus. Bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia berkorban. Amin. Ketika kita berkorban, ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, walaupun mungkin kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, kita sudah mendoakan orang, tapi orang itu mungkin malah mengatakan hal-hal yang tidak enak, ya kita sukacita. Amin. Karena kita mengerjakan adalah apa yang menjadi bagian kita. Maka kita harus belajar seperti bagaimana si Yunus tadi. Amin. Yunus karena dia kecewa, ya, karena pengennya dia yang mendapatkan juga bagian, karena dia tahu bahwa Tuhan pasti menyelamatkan, akhirnya dia meninggalkan panggilan itu. Tapi Tuhan menangkap dia kembali. Ya, kita buka lagi Yunus tadi. Sedikit lagi kita selesaikan. Ya, ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi di sini Yunus masih menunggu apa yang akan terjadi. Amin. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan, sudah mengampuni, tapi dia masih menunggu. Jangan-jangan nanti Tuhan menghukum lagi. Amin. Dan inilah yang dilakukan Yunus. Dia masih menunggu. Jangan-jangan kota Niniwe berbalik lagi dari Tuhan, ya. Kemudian ayat 6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Jadi karena penentuan Tuhan, jadi di mana Yunus tinggal di kota itu, di sebelah timurnya kota itu, menunggu sampai kota Niniwe itu apa yang akan terjadi. Tuhan menumbuhkan pohon jarak supaya dia tidak kepanasan, ya, agar ia terhibur. Kemudian, tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi segala sesuatu ini adalah atas penentuan Allah semua. Perjalanan Yunus itu atas penentuan Allah. Dan hidup kita juga segala yang terjadi haruslah atas penentuan Allah. Kemudian ayat 8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Jadi ini lagi, Yunus selalu ingin mati. Amin. Karena dia masih kesal. Dia masih pengen mati. Kalau kita coba kesal, rasanya urip kayak gini, mati sajalah pengennya. Amin. Seringkali lebih baik mati, aku nggak takut mati, gitu ya. Tapi jangan kita mati bukan atas penentuan Tuhan. Kalau kita mati atas penentuan Tuhan, kita akan masuk ke Firdaus. Tapi kalau bukan atas penentuan Tuhan, kita masuknya neraka. Amin. Ya. Kemudian dikatakan lagi, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Yunus selalu mengatakan sampai mati, ya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Amin.
Yunus karena hanya ada temannya yaitu pohon jarak yang tumbuh satu malam dan bina satu malam, dia bisa marah, ya, dia bisa jengkel, ya, melihat itu. Kemudian dikatakan lagi, bagaimana tidak aku akan sayang kepada bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, ya, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin. Ini menggambarkan betapa Tuhan itu lebih sayang, ya, kepada jiwa-jiwa. Dan hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan adalah bagaimana kita ini melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Kita semua orang yang percaya itu panggilannya adalah untuk melayani. Kalau kita nggak melayani Tuhan, kita melayani diri sendiri. Kalau kita melayani diri sendiri, akhirnya kita melayani apa? Melayani setan. Kenapa? Nafsu kita yang dilayani, ya, kedagingan kita yang dilayani, ya. Tapi kalau kita melayani Tuhan, maka kita akan menanggalkan semua kedagingan kita. Amin. Mari kita tutup dengan Tuhan. Saya minta Pak Adi untuk maju ke depan, Pak. Bantu untuk maju. Dulu ya, katakan. Saya minta Pak Kardi untuk maju ke depan. Kita akan adakan perjamuan kudus malam ini. Sesuatu di dalam hati. Terima kasih. Amin Yesus, kami berdoa. Masuk aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dari segalanya, jadikan hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Dan jemaat Tuhan mungkin berdiri. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari lebih dari segalanya, lebih dari
tangan kita ini adalah tubuh dan darah Yesus. Untuk menyelamatkan hidup kita, Yesus telah menjadi manusia dan dia telah naik ke kayu salib. Dia telah disiksa, didera, kulitnya terkelupas, dagingnya hancur, darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita semua. Ingat akan pengorbanannya di kayu salib, dan kita percaya apa yang di tangan kita ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kita percaya akan pengorbanan, kita percaya akan anugerah. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, ini adalah tubuhmu yang terpecah. Dan kami percaya saat ini, kami memakan tubuhmu. Engkau memberikan tubuh yang baru, tubuh yang dipulihkan, tubuh yang disembuhkan, tubuh yang dilawat Tuhan, dipenuhi dengan pengurapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami makan tubuhmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat sawan di tangan kita saat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, kami percaya ini adalah darahmu, dan ketika kami minum darahmu, kami menjadi ciptaan baru. Kami masuk di dalam perjanjian darah, di mana kami menjadi milikmu selama-lamanya Tuhan. Dan kami dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami dilepaskan dari segala kutuk sakit penyakit. Kami dilepaskan dari segala kutuk-kutuk nenek moyang. Kami dilepaskan dari segala perjanjian-perjanjian darah nenek moyang. Dan kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami diampuni, dikuduskan, dan dipulihkan. Dalam nama Yesus kami minum darah. Lebih dari segalanya ingin kau